Sudah memiliki mobil mewah dari honor melawak, Umi Kuairi ingin memboyong keluarganya umroh bareng. Soal persiapan nikah, kabarnya Umi patungan dengan Juliandri Davin, kekasihnya. Mengaku tidak main-main dalam berpacaran dan gencar pamer kemesraan di media sosial, mengapa Umi seolah alergi menggandeng Davin di depan publik dan awak media. Inilah pasangan selebriti yang paling menggemaskan. Sejak awal 2024, pasangan komika Umi Kuairi dan pengusaha Juliandri Davin menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski mereka sudah pacaran sejak tahun 2020, Umi seolah terpaksa menyembunyikan identitas kekasihnya, apalagi memajang foto mesra mereka. Maklum saja, saat namanya mencuat sebagai komika, Umi terlibat gimik dengan Kenzi Taulani, putra kedua Andre Taulani dan Rin Wartia Trigina. Tapi di awal 2024, cinta settingan Umi dan Kenzi menguap begitu saja. Umi Kuairi auto putar haluan dengan senang hati memamerkan sosok laki-laki yang benar-benar berstatus kekasihnya. Siapa sangka kemesraan Umi dan Davin yang diposting di media sosial sempat viral beberapa bulan lalu. Ternyata Davin yang serius dan lebih dewasa bisa mengimbangi gaya pecicilan Umi. Lagian lu, cium-cium aja, tak luntur. Lu kan kalau pakai lipstik kan 100 lapis. Sembarangan aja mulutnya, kayak gak di sekolah. Kayak buang sampah, mulutnya sembarangan. Kalau kamu mana transferannya, THR buat aku? THR-nya aku nikahin aja ya. Iya. Apa lo? Bisaan lo. Jalan-jalan ke Bandung. Yihi. Ini aku jalan-jalan sama Ayang, karena Ayang ngajak aku jalan-jalan ke Bandung. Terus kita mau naik gokar. Seru banget sumpah, ini pertama kali gue naik gokar terus dipasangin helm sama Ayang. Ya, kata gue mas maksud banget gue. Semoga cepat halal menikah gitu. Selalu dukung karir aku, selalu dukung apa yang terbaik buat aku. Dia sangat amat dewasa lah, menjadi sosok yang aku juga tukar pikiran. Kalau kayak gini menurut kamu bagus gak sih? Kalau kayak gini juga bagus gak sih? Gitu. Dulu mungkin aku ngerasa kayak kalau gue jelek kayak gini malu gak sih gitu. Dilihat cowok tuh kayak nggak ada yang mau gak sih sama gue. Tapi makin kesini tuh makin ngerasa bahwa semua itu punya porsinya. Sayangnya, meski sudah go public di media sosial, Umi masih malu menggandeng kekasihnya itu di depan awak media. Bahkan saat tampil di sejumlah acara selebritas, Umi lebih senang tampil seorangan wae. Apakah Davin merasa menjadi kekasih yang tak dianggap oleh Umi? Apa ya, baiknya terus juga dewasa, terus juga baik dewasa terus juga apa ya, dia tuh bisa kalau aku ngelawak dia tuh bisa nilai aku kalau kayaknya kurang deh sayang gitu, lebih baik kamu nanti kayak gini gitu. Terus dia juga lumayan mengerti bagaimana pekerjaan aku di dunia entertain, karena kan agak beda nih, dunia entertain sama dia yang bukan entertain kan agak jomplang gitu kan. Jadi aku selalu ngasih dia paham bagaimana duniaku dan dia juga mengerti bagaimana duniaku gitu. Ya ada pengaruhnya juga sih, karena dia Aquarius ya. Selain itu kalau dari si Uminya sendiri, dia ini yang kebaca ya, orangnya itu kalau punya hubungan maunya sekali itu long term gitu, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia nggak mau begitu banyak membiarkan orang lain yang nggak penting itu ikut campur gitu loh. Jadi sengaja dibikin private bukan karena malu atau gimana, tapi justru untuk bikin itu makin intim gitu loh. Jadi lebih pada menjaga privasi aja, karena kadang-kadang kan banyak orang sudah pacaran terekspos banyak, ternyata endingnya nggak jadi. Ada pula yang diem-diem tiba-tiba muncul. Ini lebih pada orang yang suka bikin kejutan. Jadi karakternya kalau saya lihat nih lebih pada menyimpan sesuatu gitu. Nggak mau ngungkap. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita hal-hal yang suka atau tidak suka, kadang-kadang lebih suka diumpetin sama dia pribadi. Tipe ini tuh tipe yang kalau dia ada masalah kadang-kadang tampaknya di luar nyablak, sebenarnya enggak, dia nggak nyablak. Ini tipe yang halus. Jadi lebih banyak kalau daripada ngomongin kadang-kadang nangis sendiri di dalam kamar.
Bernaung di bawah rasi bintang Aquarius, Umi yang lahir pada 30 Januari 2001 dinilai memiliki karakter yang lebih dominan dari Davin. Umi yang terkesan cuek, di belakang panggung adalah sosok yang tegas. Sisi unik lagi dari karakter Aquarius yang mempengaruhi Umi adalah sikapnya yang lebih mengutamakan ketertarikan dan kesetaraan intelektual ketimbang ketertarikan fisik. Kalau dari psikologi sebenarnya kenapa orang percaya zodiak itu karena ada perasaan nyaman dan perasaan common gitu loh, perasaan familiar. Jadi mereka ngerasa oh iya gue begini karena begini gitu. Saya sendiri percaya sih ya, karena setiap kelahiran kita itu tuh dipengaruhi sama bintang-bintang dan posisi placement dan planet-planetnya itu loh. Jadi kalau ditanya ngaruh atau enggak, sebenarnya berpengaruh mas. Karena mereka itu punya tiap zodiak itu kan punya karakter dasarnya masing-masing. Nah itu yang bisa jadi landasan untuk melihat karakter dasarnya. Tapi untuk sampai detailnya, walaupun memang ada pengaruh, itu kembali lagi ke masing-masing, gimana mereka dibesarkan, gimana mereka berkembang secara psikologinya atau mentalnya. Tapi kalau bilang berpengaruh sih mas. Oh, Aquarius itu ya karakter dasarnya, mereka itu termasuk orang yang pinter. Dalam arti dia tuh ngomong gak banyak, tapi sekali ngomong tuh ngomongin tentang fakta, logikanya juga jalan. Dan dia itu kalau nyari pasangan atau nyari temen, sukanya yang nyambung. Nyambungnya itu bukan nyambung feeling aja, tapi lebih kayak nyambung gak sih ngomongin ini dari A sampai Z gitu. Bukan fisik mungkin bonus, tapi lebih ke ini sih, intelektual. Aquarius kayak gitu. Nggak ngeliat background ya. Aquarius tuh ngeliat dia pinter gak sih, nyambung gak kita ngobrol gitu. Selama dia ada kecocokan di situ, mau backgroundnya gimana mah itu jadi bonus. Meski banyak perbedaan, pakar astrologi menilai Davin memenuhi calon suami idaman yang didambakan Umi. Aquarius tuh cocok sama ini lagi-lagi dasarnya ya, yang pada umumnya, yang zodiaknya itu elemen api kayak Sagittarius, Leo, Aries, itu cocok. Atau enggak sesama air sign kayak sama Aquarius, Libra. Satu lagi apa sih, Gemini, itu juga cocok. Karena satu elemen jadi gampang ngertinya gitu. Meski sudah 4 tahun menjalin kasih, Umi dan Davin belum serius melangkah ke jenjang pernikahan. Di usia 23 tahun, masih banyak yang ingin Umi kejar. Setelah umroh bersama keluarganya, Umi juga ingin memiliki rumah mewah seperti artis setara Sultan, agar mobil mewahnya bisa memiliki garasi yang sepadan. Sebenarnya masih banyak lah ya, apalagi materi itu masih dikumpulin gitu, masih pengen punya properti yang banyak gitu. Terus ya itu sih ya paling ya, selalu masih berusaha aja sih. Setelah mobil pengen ada pencapaian aspirasi rumah atau? Setelah mobil pengen rumah, pengen punya kontrakan, pengen mungkin di usia segini tuh masih angan-angannya, impiannya tuh masih jauh banget, kayak kayaknya kalau punya ini lucu kali ya, punya salon lucu ya, punya usaha baju lucu, usaha skincare lucu ya, kontrakan juga lucu gitu. Jadi masih banyak hayalan-hayalan yang kayak ya semoga terrealisasikan kan gitu. Jadi setelah mobil, rumah, nanti apa lagi gitu. Banyak lah sebenarnya impiannya. Nikah muda, aku sebenarnya nggak pengen nikah muda juga. Cuma ya sebatas umurnya aku udah siap aja sih untuk nikah. Makanya aku juga berdoa semoga aku cepat menikah di usia yang mungkin memang sudah aku siap. Karena bukan secara materi aja tapi juga batin kan. Dan aku sudah selesai dengan diriku dan dia juga pasanganku nanti akan selesai dengan dirinya sendiri. Impian Umi sepertinya bisa dicapai dalam waktu yang cukup singkat. Faktanya, sejak masuk nominasi kategori Seniman Komedi sedang naik daun terfavorit dalam Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024, honor manggung Umi melesat cepat. Kabarnya, untuk tampil 20 menit saja, Umi mematok honor 20 juta rupiah atau 1 juta rupiah per menit. Semoga aku ada di tempat itu ya nanti ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, menurut aku ya artis mau siapapun itu punya punya value-nya sendiri, punya nilainya sendiri. Dan sebenarnya value-nya itu yang
para artis, aktor, aktrisnya tahu itu value-nya segitu dan itu nilainya, itu harganya yang mungkin sepadan dengan bayarannya mereka. Walaupun mahal tapi maksudnya mahal tapi worth it kan juga. Ya itu juga bagus kan untuk TV, untuk kebutuhan entertain juga. Terima kasih aku ucapin buat para pemirsa ya yang udah ngedukung aku di Anugerah Komedi Indonesia, seniman komedi yang sedang naik daun. Pokoknya jangan lupa vote terus di D4 ya di muka aku, nanti kalian komen D4 pilih Umi gitu. Nggak ada deg-degan ya, karena kan kita semua temenan juga di semua nominasi itu. Yang aku lihat ada Echa, ada Inyong, ada aku, siapapun pemenangnya nanti itu menjadi yang terbaik, tidak mengurangi rasa hormat juga pokoknya. Terlepas apakah Umi Kuari berhasil menggondol award seniman komedi sedang naik daun terfavorit versi Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024, banyak yang memprediksi karir Umi bakal tetap moncer selama beberapa tahun ke depan. Apalagi Hikmah Yani, ibunda sekaligus manajer Umi, sangat jeli dalam memilihkan job untuk putrinya. Bang, semakin kesannya seperti apa nih, Pak? Sebenarnya belum ada di titik puas juga, masih terus belajar, masih terus ngegali potensi, terus masih suka nyatet jokes gitu-gitu. Jadi masih terus belajar sama senior juga, nanya yang kayak gini bagus nggak ya gitu, peran ini bagus nggak ya kalau gue mainin gitu. Tetap selalu belajar, cuma mungkin sudah ada ilmunya di aku pas umur 13 tahun dari Sangkarenanda gitu. Kalau inspirasi jokes gitu dari siapa sih biasanya? Sebenarnya kalau inspirasi jokes tuh ya mungkin para senior, terus juga nyatet, mungkin jauh lebih dewasa, jauh lebih terbuka pikirannya, jauh lebih open minded. Umi yang jauh lebih bukan mikirin dirinya sendiri tapi lebih banyak mikirin orang juga, terus juga lebih ngerti ke diri sendiri bahwa oh ini gue nggak bisa kayak gini, gue bisanya kayak gini, gue nggak bisa kayak gini, gue bisanya kayak gini gitu. Jadi lebih bisa mahamin karakternya sendiri karena lebih banyak ketemu sama orang, ketemu banyak senior, banyak bertukar pikiran, banyak bertukar cerita gitu. Jadi akhirnya aku bisa jauh lebih dewasa gitu. Kelihatannya sih di tahun ini bisa melejit lebih cepat ya Umi ya, kemudian sampai tahun depan juga masih ada bintang terang tuh. Jadi gelombangnya masih majunya lebih kencang dibanding kalau kita lihat peruntungan pasangannya sama dia lebih melejit kelihatannya. Karir moncer, kisah asmara pun tokcer, jauh dari putus sambung. Tapi masih panjang perjalanan Umi dan Davin menuju pelaminan. Dalam penglihatan mata batin Ki Kusumo, semakin tinggi karir Umi, semakin besar ujian karir dan asmara yang menerpanya. Apakah sikap Umi tak akan berubah setelah impiannya menjadi artis setara sultan tercapai? Saya melihat sih memang mereka ada hubungan dekat, dan ini hubungannya udah lama ya, bukan baru-baru. Kemudian kelihatannya, jadi kalau ada orang nanya hubungan itu hasil akhirnya kemana gitu, ini hasil akhirnya belum kelihatan nih. Jadi kalau dibilang pacaran, kemungkinan mereka pacarannya lama. Jadi kalau sebelumnya berapa tahun, kedepannya masih ada berapa tahun lagi. Jadi walaupun ada omongan gua serius dan lain-lain ya, tetapi kedepannya masih panjang tuh, masih ada progres yang membuat mereka nggak jadi begitu. Lihat bentuk wajahnya namanya tuh apa, saya lupa tuh. Itu adalah bentuk wajah yang keras. Jadi memang agak lancip ke bawah tuh bentuk wajah yang keras. Jadi kalau ada mau dia harus kejar. Kalau ada pengen dia harus kejar. Walaupun apapun itu, gimana pun itu dia harus dapat, seperti itu. Hits dari Umi Kuari, komika Arafa Rianti, berhasil menjadi salah satu komika wanita terkaya di Indonesia. Tapi benarkah Arafa merasa turun grade setelah pacaran dengan Stephen Wongso yang dijuluki netizen Koko Pelit?